Saya berpikir tentang Al-Muttaqin. Kalau masalah mengikuti acara perpisahan ini, Pak, kalau tidak boleh dikatakan bosan ya, karena tidak boleh saya katakan bosan. Sudah sangat banyak saya mengikuti acara perpisahan. Tapi saya melihat suasana lain di Al-Muttaqin. Saya pandang Pak Zaini berpidato. Lantas kesimpulan saya sementara, ini sementara Pak Zaini ya. Pak Zaini ini memang tipenya, kalau istilah anak muda, tipenya cool begitu. Orangnya santai-santai saja, tetapi dia tidak banyak cerita, tetapi dia bisa berkarya. Saya pergi ke berbagai macam acara, baik pondok tapis, segala macamnya Bapak Ibu. Saya diundang juga untuk acara seperti ini. Promosinya begitu luar biasa, spanduknya begitu banyak, tapi anak-anak yang diberikan selendang tapis kadang cuma 2 orang. Jadi cocok dengan wajah Pak Zaini, orangnya cool, tenang, tapi diam-diam menghanyutkan gitu. Tepuk tangan ke Pak Zaini. Maka ini sebuah kebanggaan tentunya bagi saya, dan saya juga merasa tersanjung bisa bersama dengan acara ini. Cuma saya pesankan kepada Pak Zaini dan kawan-kawan, termasuk Ibu Ketua Yayasan, teruslah berbuat, teruslah berinovasi, yakinlah mutiara dimanapun dia berada, yang namanya mutiara pasti berharga. Betul Bu ya? Jadi anak-anak ini adalah mutiara-mutiara Bapak Ibu. Orang tidak membutuhkan hanya satu bidang saja Pak. Di dunia ini banyak hal-hal yang dibutuhkan orang. Semuanya adalah hebat, sesuai dengan kegunaan dan waktu serta fungsinya. Menjadi seorang guru itu tidak mudah Ibu-ibu, orang tua terutama. Dulu COVID kita Pak, anak saya kan di pondok. Waktu COVID dipulangkan, disuruh belajar di rumah, pusing kita dibuatnya Pak. Belum lagi kita harus juga bekerja, belum lagi mengajar mereka dengan mata pelajaran mereka yang kita sendiri pun tidak paham juga, kan begitu. Bagaimana mengajar anak kita? Belum lagi membentuk akhlak mereka, bagaimana membiasakan ibadahnya Pak. Maka pada waktu itu baru terasa oleh kita bahwa jasa guru itu luar biasa Pak. Kemudian perlu saya pesankan kepada Bapak, andaikan Bapak punya anak yang cerdas, Bapak jangan sombong. Kenapa? Karena anak Bapak cerdas itu karena jasa guru. Salah satu penyebab anak kita tak berkah ilmunya Bapak Ibu adalah ketika orang tua itu tidak menghormati mantan guru anak-anaknya. Jangan harap anak Bapak akan berkah ilmunya Pak. Ini terus terang saja saya sampaikan. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat Allah panjangkan umurnya, amin. Allah murahkan rezekinya, amin. Yang belum punya jodoh Allah mudahkan jodohnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahillazi amarana bil ittihadi wa nahana anit tafarruqi wal fasadi. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Summa isma'u qala Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Muttaqin beserta seluruh Wakil Kepala Madrasah, Majelis Guru, tenaga kependidikan yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Al-Muttaqin beserta seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, saya banggakan, Bapak dan Ibu, orang tua, wali murid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kecil mungkin tidak bisa sebutkan nama, yang besar tidak bisa sebutkan gelar. Insya Allah semua yang hadir di sini semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, amin. Yang saya banggakan, saya cintai ananda kami, siswa-siswi kelas 9 MTS Al-Muttaqin
yang secara resmi hari ini telah menyelesaikan jenjang pendidikannya. Tentunya kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk mencapai cita-cita mereka. Amin. Sehingga anak-anak kita ini menjadi generasi yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tentunya kita bersyukur pada pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama hadir dalam acara yang sangat krusial, acara yang penting dan bersejarah bagi orang tua dan anak-anak. Bagi anak-anak kita yang hari ini perpisahan, tentu ini akan menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan hidup mereka. Karena tidak mungkin mereka dua kali perpisahan. Betul tak, Bu? Dan bagi orang tua, ini juga sebuah momen yang sangat baik. Kenapa? Karena tidak terasa Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu mungkin mereka ini masih kecil, masih malu-malu, masih penakut. Sekarang anak-anak kita sudah menjadi generasi yang luar biasa. Ada yang sudah menjadi hafiz Al-Quran, ada yang mempunyai prestasi yang lain. Semuanya pasti punya prestasi, tergantung prestasi apa yang akan kita berikan nilai. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Dan sekali lagi kita doakan mereka sehat, bisa melanjutkan cita-cita mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Dan orang tuanya diberikan Allah panjang umur, amin. Diberikan Allah lapang rezeki, amin. Diberikan kekuatan dan semangat untuk menjadikan anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru mengucapkan tahniah selamat kepada Yayasan Al-Muttaqin yang hari ini telah melaksanakan suatu acara yang luar biasa. Dan alhamdulillahnya juga saya bisa hadir walaupun nanti memang tidak sampai selesai, karena hari ini masih ada 8 acara yang harus saya hadiri. Setelah ini nanti saya akan menutup diklat. Kemudian ada lagi acara perpisahan-perpisahan. Tadi kita bagi dengan Pak Realis, mungkin Pak Realis ke tempat lain dulu, karena kita memang setiap hari itu. Besok juga Pak, sampai-sampai istri saya bilang, nampaknya tidak ada hari libur lagi Bang, katanya. Tidak, saya bilang, begitulah. Nah, kenapa dulu mau pindah ke Pekanbaru, saya bilang. Ya, kita nikmati saja, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, amin. Tapi luar biasanya yang membanggakan saya hari ini Bapak Ibu, saya bisa mendapat penghormatan, memberikan penghormatan kepada anak-anak kita yang telah menjadi hafiz dan hafizah. Tepuk tangan untuk kita semua. Menurut saya ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu tidak menitipkan Al-Quran itu kepada sembarang orang. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran itu? Dititipkan di hati-hati yang bersih anak-anak kita, termasuk siswa-siswi Al-Muttaqin. Tepuk tangan sekali lagi Pak. Maka saya tadi sempat mau meneteskan air mata. Saya berpikir tentang Al-Muttaqin. Kalau masalah mengikuti acara perpisahan ini Pak, kalau tidak boleh dikatakan bosan ya, karena tidak boleh saya katakan bosan. Sudah sangat banyak saya mengikuti acara perpisahan. Tapi saya melihat suasana lain di Al-Muttaqin. Saya pandang Pak Zaini berpidato. Lantas kesimpulan saya sementara, ini sementara Pak Zaini ya, Pak Zaini ini memang tipenya, kalau istilah anak muda, tipenya cool begitu. Orangnya santai-santai saja, tetapi dia tidak banyak cerita, tetapi dia bisa berkarya. Saya pergi ke berbagai macam acara, baik pondok tahfiz segala macamnya Bapak Ibu. Saya diundang juga untuk acara seperti ini.
promosinya begitu luar biasa, spanduknya begitu banyak, tapi anak-anak yang diberikan selendang tapis kadang cuma 2 orang. Jadi cocok dengan wajah Pak Zaini, orangnya cool, tenang, tapi diam-diam menghanyutkan gitu. Tepuk tangan untuk Pak Zaini. Maka ini sebuah kebanggaan tentunya bagi saya, dan saya juga merasa tersanjung bisa bersama dengan acara ini. Cuma saya pesankan kepada Pak Zaini dan kawan-kawan, termasuk Ibu Ketua Yayasan, teruslah berbuat, teruslah berinovasi. Yakinlah mutiara dimanapun dia berada, yang namanya mutiara pasti berharga. Betul Bu ya? Jadi anak-anak ini adalah mutiara-mutiara Bapak Ibu, yang harus senantiasa kita jaga mereka. Kalau masalah penilaian sebuah lembaga pendidikan itu sangat banyak nanti akan bisa kita nilai. Ada yang nilainya mungkin di bidang A, ada di bidang B, ada dan segala macam. Itu silakan saja. Dan kami dari kantor Kementerian Agama memberikan keluasan seluas-luasnya kepada seluruh lembaga. Silakan berinovasi, silakan berkreasi sesuai dengan potensi yang ada di tempat Bapak masing-masing. Tidak perlu seragam Pak, tidak perlu sama, karena memang kita terlahir di dunia ini tidak ada yang sama. Betul tidak Ibu Asmidar? Ya. Silakan saja, masing-masing kita ini ba'dukum min ba'din, kata Allah. Kalian itu punya kelebihan masing-masing. Silakan. Al-Muttaqin dengan kelebihannya, dengan program-program kegiatannya, monggo silakan. Termasuk saya setuju Bapak Ibu, pendidikan pada saat ini tidak cukup hanya melahirkan orang-orang yang pintar, Pak. Sudah terlalu banyak orang yang pintar di negara kita ini, ya Pak Zaini ya. Bahkan juga bukan hanya sekadar mengejar gelar akademik, karena itu tidak cukup, Pak. Ada orang yang sekolahnya tidak ada lagi sekolah lagi, saking sudah tinggi sekolahnya Pak, tetapi adabnya rendah. Maka gelar-gelarnya tadi profesor, dokter, MSI, MSK, apalagi semuanya, kalau akhlak dan adabnya rendah, pasti dia tidak akan dimuliakan orang. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang telah dilakukan oleh MTS Al-Muttaqin ini kepada anak-anak kita sebagai bentuk membangun generasi yang lebih baik, tentunya Bapak dan Ibu terus meneruskannya. Karena memang perjalanan anak-anak kita pada jenjang pendidikan ini kan ada waktunya Pak. Ada yang 3 tahun, kalau SD 6 tahun, kalau MTS MA 3 tahun kan begitu. Tetapi perjalanan panjang hidup mereka belum berakhir. Nah, maka tentunya kepada Bapak dan Ibu, tentunya kepada anak-anak kita, terutama yang hafiz-hafizah tadi, terus kita berikan semangat. Kita awasi mereka untuk terus belajar dengan sebaik-baiknya. Karena kesuksesan itu sangat relatif. Kita tidak dikatakan seorang ini sukses, ini tidak sukses Pak. Karena begitu luasnya dunia ini. Orang tidak membutuhkan hanya satu bidang saja Pak. Di dunia ini banyak hal-hal yang dibutuhkan orang. Semuanya adalah hebat, sesuai dengan kegunaan dan waktu serta fungsinya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, pertama sekali tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya dididik di MTS ini, di madrasah. Kalau saya jujur, Bapak tak salah memilih pendidikan anak-anak di madrasah. Karena tantangan mendidik anak-anak kita sekarang jauh lebih berat daripada zaman kita dulu. Perkembangan teknologi, handphone, gadget, segala macamnya itu Pak. Itu satu sisi membanggakan kita, tapi satu sisi tantangan bagi kita Pak. Anak-anak kita yang tidak kita imbangi dengan pendidikan adab, akhlak dan ibadah, mereka akan hanyut Pak. Jadi kalau anak sekarang pamannya di rumah tuh diam aja di kamar, tidak keluar-keluar, belum tentu dia anak yang baik. Jangan-jangan dia asik menonton, melihat dan segala macam di kamar. Kata kita dia anak yang baik juga. Kenapa? Karena teknologi itu seperti pisau, bisa kita gunakan untuk yang baik, bisa kita gunakan untuk yang tidak baik. Maka insya Allah ketika di tingkat MTS ini
kita sudah latih mereka beribadah, punya adab, punya akhlak, insya Allah jadi apapun mereka nanti, ini modal awal bagi mereka untuk menjadi yang lebih baik. Saya yakin dan percaya bahwa apa yang telah Bapak lakukan ini adalah salah satu pilihan terbaik, dan mudah-mudahan saya doakan apapun yang Bapak keluarkan untuk biaya pendidikan anak Bapak di sini, saya doakan mudah-mudahan dibalas Allah dan diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin. Andaikan itu berupa uang atau yang lainnya, Allah jadikan sedekatun jariyah yang pahalanya nanti akan terus diberikan Allah kepada bapak-bapak bahkan sampai bapak meninggal. Kemudian kepada bapak ibu guru saya juga mengucapkan terima kasih. Menjadi seorang guru itu tidak mudah ibu-ibu, orang tua terutama. Dulu Covid kita Pak, anak saya kan di pondok, waktu Covid dipulangkan, disuruh belajar di rumah, pusing kita dibuatnya Pak. Belum lagi kita harus juga bekerja, belum lagi mengajar mereka dengan mata pelajaran mereka yang kita sendiri pun tak paham juga, kan begitu. Bagaimana mengajar anak kita? Belum lagi membentuk akhlak mereka, bagaimana membiasakan ibadahnya Pak. Maka pada waktu itu baru terasa oleh kita bahwa jasa guru itu luar biasa Pak. Kemudian perlu saya pesankan kepada Bapak, andaikan Bapak punya anak yang cerdas, Bapak jangan sombong. Kenapa? Karena anak Bapak cerdas itu karena jasa guru. Salah satu penyebab anak kita tak berkah ilmunya Bapak Ibu adalah ketika orang tua itu tidak menghormati mantan guru anak-anaknya. Jangan harap anak Bapak akan berkah ilmunya Pak. Ini terus terang saja saya sampaikan. Oleh karena itu, kalau Bapak berharap anak Bapak ini sukses dunia akhirat, maka Bapak dan Ibu juga harus menghormati orang-orang yang telah memberi ilmu kepada anak Bapak. Walaupun barangkali maaf, secara pandangan Bapak mereka mungkin statusnya di bawah Bapak. Tetapi ingat, satu alif yang diberikan kepada anak Bapak itu sudah merupakan ilmu yang nanti juga akan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya dapat masukan atau informasi ada beberapa orang wali murid yang tidak menghargai guru-guru anak-anaknya. Saya kecewa itu Pak. Bagaimana bapak-bapak mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh, soleha, hormat, patuh kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa, sedangkan orang yang memberikan ilmu kepada anak tidak kita hormati. Tidak ada kamusnya tuh Pak. Buku apa kita baca tidak jumpa itu. Maka saya pesankan kepada bapak dan ibu, kita hormati guru-guru yang telah berjasa kepada anak-anak kita, karena mereka sedikit apapun ilmu yang diberikan, minimal telah menjadi guru bagi anak-anak kita. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, kita doakan semoga Al-Muttaqin ini akan senantiasa terus maju dan berjaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan pesan saya, jangan pernah berhenti berinovasi, lakukan terus yang terbaik, karena pendidikan itu dinamis, tidak statis. Apa yang baik hari ini Pak Zaini belum tentu baik 5 tahun yang akan datang. Karena kebutuhan tuntukan pendidikan itu akan senantiasa berkembang. Maka kita mesti terus melakukan perubahan-perubahan. Terus bersemangat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses untuk kita semua, sukses untuk anak-anak kami, sukses untuk kedua orang tua. Kami doakan semua juga orang tua diberikan panjang umur, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terus mendorong anak kita menjadi generasi yang sukses dunia akhirat.